Shalom semuanya, berjumpa lagi bersama saya Linda. Video kali ini adalah video tugas dari mata kuliah Ilmu Sosial Budaya Dasar atau yang biasa disebut dengan ISBD. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang lingkup kajian dan tujuan Ilmu Sosial Budaya Dasar, yaitu bab 1, lingkup kajian dan tujuan Ilmu Sosial Budaya Dasar. A. Pengertian ilmu budaya dasar. Pada umumnya, ilmu budaya dasar adalah suatu ilmu yang mempelajari sebuah dasar-dasar kebudayaan. Namun, jika untuk mengingat terlalu sulit, bisa diambil intinya saja, agar tidak terlalu membebani pikiran otak. Budaya memang merupakan salah satu jiwa dari nilai-nilai yang ada di masyarakat. Selanjutnya, ilmu budaya dasar semata-mata sebagai salah satu usaha mengembangkan kepribadian mahasiswa dengan cara memperluas wawasan, pemikiran, serta kemampuan kritikalnya terhadap nilai-nilai budaya, baik yang menyangkut orang lain dan alam sekitarnya, maupun yang menyangkut dirinya sendiri. Selanjutnya, untuk bisa menjangkau tujuan tersebut, ilmu budaya dasar diharapkan dapat: yang pertama, mengusahakan penajaman kepekaan mahasiswa terhadap lingkungan budaya. Yang kedua, mengusahakan wahana komunikasi para akademisi agar mereka lebih mampu berdialog satu sama lain. Para akademisi diharapkan akan lebih lancar dalam berkomunikasi. Selanjutnya yang B, lingkup kajian sosial dasar. 1. Kelompok ilmu pengetahuan. Prof. Dr. Harsja Bakhtiar 1981 mengemukakan bahwa ilmu dan pengetahuan dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok ilmu sosial. Yang pertama, ilmu alamiah atau natural science. Yang kedua, ilmu sosial atau social science. Yang ketiga, ilmu pengetahuan budaya, the humanities. Ilmu sosial budaya dasar termasuk dalam ilmu pendekatan menggunakan pendekatan gabungan, yaitu pendekatan terhadap manusia sebagai makhluk sosial dan interaksi dalam kelompok sosialnya. Di sisi lain, pendekatan kepada manusia sebagai makhluk budaya dan kemanusiaan, manusia sebagai makhluk sosial atau zoonpolitikon. Artinya manusia sebagai individu manusia yang lain. Dengan kata lain, manusia harus hidup bermasyarakat, yaitu saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain dalam kelompoknya maupun di luar kelompoknya. A. Kelompok alamiah. Kelompok alamiah bertujuan untuk memahami keteraturan yang terdapat dalam alam semesta. Caranya adalah menentukan hukum yang berlaku mengenai keteraturan itu. Kemudian dibuat analisis guna menentukan suatu kualitas, termasuk kelompok ilmu alamiah antara lain adalah astronomi, fisika, kimia, biologi, kedokteran, dan mekanika. Selanjutnya yang B, kelompok ilmu sosial. Kelompok ilmu sosial bertujuan untuk memahami keteraturan yang terdapat dalam hubungan antar manusia. Untuk mengkaji hal itu, maka digunakan metode ilmiah sebagai pinjaman dari ilmu alamiah, termasuk kelompok ilmu sosial antara lain adalah ekonomi, sosiologi, politik, demografi, psikologi, antropologi sosial, dan sosiologi hukum. Selanjutnya yang C, kelompok pengetahuan budaya, bertujuan untuk memahami dan mencari arti kenyataan-kenyataan yang bersifat manusiawi. Untuk mengkaji hal itu, digunakan metode pengungkapan peristiwa dan pernyataan yang bersifat unik, kemudian diberi arti. Selanjutnya, manusia makhluk sosial atau zoonpolitikon adalah kodrat, yaitu manusia sebagai individu tidak dapat hidup sendiri. Hidup bermasyarakat artinya saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain dalam kelompoknya, guna memperjuangkan dan memenuhi kepentingan hidupnya. Di sisi lain, manusia makhluk budaya adalah juga kodrati. Artinya, sejak lahir sudah menjadi makhluk paling sempurna karena dibekali oleh pencipta dengan akal, perasaan, kehendak yang membedakan dengan makhluk hewan.
Dua unsur utama. Mata kuliah ini terdiri dari 2 unsur. Yang pertama, unsur sosiologi kedua. Yang kedua, unsur kemanusiaan. Unsur sosial budaya meliputi tema mengenai manusia makhluk sosial atau zon politikon dan perkembangan kebudayaan. Unsur ini meliputi kajian berikut. Yang pertama, bentuk kelompok sosial budaya. Yang kedua, kebudayaan dan peradaban. Yang ketiga, sistem nilai budaya dan pandangan hidup. Yang keempat, perubahan sistem nilai budaya. Yang kelima, akibat perubahan sistem nilai budaya. Unsur kedua adalah kemanusiaan atau humaniora. Unsur ini meliputi tema mengenai manusia makhluk budaya dan nilai kemanusiaan. Unsur ini meliputi kajian berikut. Ada 5 kajian. Yang pertama, hakikat manusia sama atau universal. Yang kedua, kebutuhan hidup manusia. Yang ketiga, sikap dan perilaku manusia. Yang keempat, kehidupan manusiawi dan tidak manusiawi. Yang kelima, upaya-upaya memanusiakan manusia. Selanjutnya, C. Tujuan ilmu sosial budaya dasar. Tujuan ilmu yang pertama, pengembangan kepribadian manusia sebagai makhluk sosial dan makhluk budaya. Yang selanjutnya, tujuan khusus. Tujuan khusus yang pertama, mempertajam kepekaan terhadap sosial budaya dan lingkungan sosial budaya terutama untuk kepentingan profesi. Selanjutnya, tujuan khusus ada 2 tujuan. Yang pertama, mempertajam kepekaan terhadap sosial budaya dan lingkungan sosial budaya, terutama untuk kepentingan profesi. Yang kedua, membina negatif yang dapat merusak lingkungan sosial budaya. Itu adalah tujuan khusus. Selanjutnya D. Pentingnya pendekatan interdisipliner dalam ISBD. A. Interdisipliner. Pendekatan interdisipliner adalah pendekatan dalam pemecahan suatu masalah dengan menggunakan tinjauan berbagai sudut pandang, ilmu serumpun yang relevan atau tepat guna secara terpadu. B. Multidisipliner. Kemiskinan adalah masalah yang tidak ada habisnya dibahas dari generasi. Pendekatan multidisipliner adalah pendekatan dalam pemecahan suatu masalah dengan menggunakan berbagai sudut pandang, banyak ilmu yang relevan. Dari sudut psikologi, ilmu psikologi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia. Dari sudut ilmu politik adalah cara untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan. Dalam permasalahan ekonominya, pemerintah tidak jarang membangun kantor baru, membangun kebangunan yang tidak begitu diperlukan dalam artian maka pemerintah telah berlaku tidak rasional, menghambur-hamburkan uang rakyat. Sehingga itulah salah satu faktor dari politik yang dapat menimbulkan kemiskinan. Solusinya yaitu dengan merubah perilaku pemerintah yang tadinya berlaku konsumtif menjadi rasional atau hemat. Nah, itu adalah materi yang dapat saya sampaikan di bab 1. Ini saja video pada kali ini. Berjumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.